Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Sabrina dari kelas 2 APBI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan proses pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja sampai dewasa. Suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sedangkan berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Dan yang terakhir, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arahan tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya ada karakteristik dan perbedaan individu. Pengertian individu. Individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Karakteristik individu. Karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terwujudkan dalam perilaku. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu yang pertama ada faktor yang terjadi sebelum lahir, yang kedua ada faktor ketika lahir atau saat kelahiran, yang ketiga faktor dialami bayi sesudah lahir, dan yang keempat adalah faktor psikologis dari bayi tersebut. Perbedaan individu. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain disebut perbedaan individu. Menurut Gary pada tahun 1963, mengkategorikan perbedaan individu dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, yang kedua, perbedaan sosial, yang ketiga, perbedaan kepribadian, yang keempat, perbedaan integrasi dan kemampuan dasar, yang kelima, perbedaan kecakapan dan kepandaian sekolah, yang keenam, perbedaan kognitif, yang ketujuh, perbedaan individual dan kecakapan bahasa, yang kedelapan perbedaan individu dan kecakapan motorik, yang ke-9 perbedaan dalam latar belakang, yang ke-10 perbedaan dalam bakat, dan yang terakhir perbedaan dalam kesiapan belajar. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada perubahan dalam ukuran, yang kedua ada perubahan dalam perbandingan, yang ketiga perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan yang keempat perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan adalah perubahan fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, serta nilai-nilai dan moral. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hukum Cephalosudal, yang kedua ada hukum Prosimodistal, yang ketiga perkembangan terjadi dari umum ke khusus, yang keempat perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Pada masa remaja sering terlihat adanya kegelisahan, pertentangan, ada keinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, keinginan menjelajah di alam sekitar yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, serta aktivitas berkelompok.
Tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Menerima keadaan bedanya dan menggunakannya secara efektif. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Mencapai kebebasan ekonomi, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.